Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya. Semoga kita selalu diberikan taufik dan rahmatnya agar senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, teman-teman yang ada di rumah, mantap luar biasa. Udah nonton channel ini. Wah, karena channel ini first time digunakan untuk tugas. Wah, tapi nggak apa-apa, karena teman-teman udah masuk ke sini. Kalian mantap luar biasa. Oke teman-teman, jadi teman-teman itu udah ngeliat judul yang ada di video ini. Jadi teman-teman udah tahu nih apa yang mau kita bahas. Namun sebelum itu mari kita berpikir sejenak dulu teman-teman. Allah menciptakan gunung yang sangat tinggi, samudra yang sangat banyak, dataran yang sangat luas. Itu mengartikan bahwasannya Allah itu sangat besar teman-teman. Kita sebagai manusia itu gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya teman-teman. Jadi kita tuh sangat kecil ya. Gitu, sangat kecil. Namun Allah memberikan kita akal, memberikan kita pikiran. Dimana contoh ketika kita tidak bisa mendaratkan tubuh kita di benua lain misalnya, atau di kota lain misalnya, kita sebut New York. Kenapa saya suka banget sama New York ya? Iya, misal kita ke New York, tubuh kita belum sampai ke sana, namun pikiran kita atau akal kita sudah sampai di sana. Menandakan akal kita itu luar biasa. Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun teman-teman, pikiran juga manusia belum sampai ke titik kesempurnaan. Jadi kalau misalnya manusia melihat sesuatu yang tidak biasa, melihat sesuatu yang spektakuler, melihat sesuatu yang di luar nalar, kan gak bisa dong. Kalau melakukan itu kayaknya mustahil dong gitu. Jadi akalnya belum sampai ke sana gitu teman-teman. Sama seperti mukjizat. Nah, ini kita udah mulai masuk ke pembahasan teman-teman. Mukjizat. Contohnya seperti para nabi dan rasul. Nabi Musa yang tongkatnya bisa berubah menjadi ular gitu ya. Kalau sekarang di film-film itu cuma ini teman-teman ya. Editing. Bisa membelah lautan seperti Avatar. Nah, Avatar juga cuma ini fiksi teman-teman. Terus Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati. Dan Nabi Muhammad itu dia mukjizatnya. Diberikan oleh Allah Al-Quran gitu teman. Dan para nabi dan rasul ini dikirim mukjizat, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan menyesuaikan kaum-kaum yang ada gitu teman-teman ya. Allah tuh menyesuaikan keadaan kaum nabi tersebut. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa kenapa diberikan mukjizat tongkatnya bisa berubah menjadi ular? Karena pada saat itu, pada saat zaman Fir'aun, itu masa-masanya itu pada main sihir semuanya teman-teman. Ya, semuanya tuh pada main sihir. Makanya Allah ngirim Nabi Musa dengan mukjizatnya bisa berubah jadi ular gitu ya. Itu menandakan sihirnya Nabi Musa itu terkuat gitu. Ya, terkuat gitu. Jadi untuk menandingi orang-orang yang ada di situ sihirnya. Terus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kenapa diturunkan Al-Quran? Karena Al-Quran ini adalah sebuah syair-syair yang dapat mengalahkan syair-syair orang Quraisy atau orang Arab tersebut. Karena kita tahu bahwasannya orang Arab itu fasohah dan balaghahnya itu udah mantap luar biasa gitu teman-teman ya. Jadi nomor 1 lah begitu. Jadi nggak ada yang bisa nandingin. Nah untuk itu Allah nurunin Al-Quran sebagai penanding dan gak bisa ditentang sama sekali oleh kaum Quraisy itu. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk ke situ, kita juga bertanya-tanya dong. Jadi sebenarnya mukjizat itu pengertiannya apa sih gitu. Oke, kita langsung bahas. I'jaz atau kemukjizatan itu berarti menetapkan kelemahan, teman-teman. Jadi menetapkan kelemahan berdasarkan apa yang ditandinginya. Jadi nggak bakal bisa di komen gitu teman-teman, nggak bakal bisa ditandingi gitu. Nah contohnya seperti tadi, seperti
yang Nabi Musa tuh tongkat sihirnya paling kuat gitu, nggak bisa ditandingi sama musuh-musuh sihir yang lainnya. Rasulullah, Al-Quran itu, Al-Quran benar-benar luar biasa, kalimat sama katanya itu benar-benar tersusun rapi. Pokoknya yang bikin penyair-penyair yang ada di bangsa Arab suku Quraisy itu terdiam, yang sampai-sampai mereka tuh bilang bahwasannya Al-Quran itu adalah sihir, saking nggak percayanya, saking di luar nalarnya kok bisa gitu. Gitu. Jadi seperti itu. Kalau mukjizat sendiri itu adalah bukti yang diturunkan langsung, buktinya ya, yang diturunkan Allah. Mukjizat. Contohnya ya mukjizatnya itu sendiri bisa membelah lautan, bisa berubah jadi ini, bisa menghidupkan orang mati. Al-Qur'an itu sendiri. Nah, itu bentuk mukjizatnya, teman-teman. Jadi itulah kemukjizatan dan mukjizatnya. Ya, jadi itu tadi teman-teman, mukjizat sama kemukjizatan. Lalu di Indonesia ini kita sering banget tuh mendengar tentang karomah, ya kan? Oke, kita sekalian membahas ini juga teman-teman. Perbedaan mukjizat, karomah, ma'unah, irhas, dan istidraj, teman-teman. Kita bahas singkat aja. Jadi kalau mukjizat itu yang tadi sudah dijelaskan teman-teman ya. Mukjizat itu adalah bukti nyata dari kemukjizatan itu sendiri. Kemukjizatan itu menetapkan kelemahan yang tidak bisa ditandingi gitu. Karomah ini adalah sebuah pemberian Allah kepada orang-orang soleh gitu teman-teman, yang memiliki amalan atau keimanan yang begitu luar biasa. Kita ambil contoh di Indonesia seperti para 9 wali. Nah itu Allah berikan karomah-karomahnya kepada 9 wali itu untuk berdakwah. Karena dengan karomah itu menjadi power untuk berdakwah gitu teman-teman. Kalau seandainya para wali itu tidak memiliki karomah, wah itu sangat berat sekali teman-teman buat menyebarkan agama Islam, karena susah diterima. Tapi dengan karomah itu sendiri, orang lebih mudah ditaklukkan, bukan mudah ditaklukkan, mudah menyampaikan sesuatu atas kebesaran Allah gitu. Ya itu jadi karomah. Maunah, teman-teman pernah dengar maunah? Ya jadi maunah itu sebuah pertolongan teman-teman, sebuah pertolongan di mana Allah ini memberikan pertolongan-pertolongan kepada orang-orang yang Allah mau gitu. Teman-teman pernah lihat nggak video-video yang orang itu hampir meninggal, hampir teman-teman, yang entah itu kecelakaan, tiba-tiba dia geser sedikit, runtuhannya jatuh di depannya, kecelakaan. Nah itu termasuk pertolongan Allah. Terus apa lagi? Misal seperti yang kisah nenek-nenek itu tuh, ada di video, salah satu video yang viral itu, nenek-nenek sedang berjabat tangan dengan orang, tiba-tiba orangnya itu minggir, akhirnya tiba-tiba jatuh dari atas gitu, piano ya. Nah itu bentuk dari maunah Allah. Lalu selanjutnya irhas. Irhas itu adalah sebuah sesuatu yang Allah berikan sebelum orang itu diangkat sebagai nabi. Contohnya Nabi Isa teman-teman. Nabi Isa sebelum diangkat menjadi nabi, Nabi Isa itu bisa berbicara ketika masih bayi. Ya, itu bentuk dari irhas teman-teman. Nabi Isa bisa berbicara saat bayi dan orang menganggapnya ya bunda Maryam ini berbuat zina gitu dengan orang lain. Padahal itu adalah irhas, bentuk kemampuan yang Allah berikan kepada Nabi Isa sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul gitu teman-teman. Lalu yang terakhir istidraj. Ini bahaya banget nih teman-teman, istidraj. Teman-teman kalau misalnya mau bahas tentang istidraj bisa melihat channel yang lain gitu teman-teman, yang lebih tuntas gitu teman-teman. Jadi istidraj ini kita bahas singkat aja, adalah sesuatu yang Allah berikan keindahan, kemewahan kepada dia untuk selanjutnya berujung kehinaan gitu teman-teman. Jadi contohnya dia diberikan banyak nikmat, banyak kekayaan, namun kekayaan itu bukan berasal dari yang halal. Dia merasa hidupnya nikmat aja, tapi padahal belum tahu ke depannya kayak gimana, itu bakalan hina banget, bakalan hancur sehancur-hancurnya. Itulah istijrot. Makanya kita perlu pertanyakan diri kita hidup enak nih, tapi kita jarang ibadah atau sering menyakiti orang lain, tapi kok hidup kita enak banget. Wah, itu perlu dipertanyakan, itu istijrot apa bukan. Gitu teman-teman. Jadi sebelum bahas inti, kita
mengetahui dulu supaya tidak. Terus karomah itu apa? Nah, jadi secara singkatnya seperti itu teman-teman. Oke? Oke teman-teman. Jadi kita masuk ke pembahasan paling inti nih teman-teman. Kalau tadi kita udah jelaskan tentang mu'ajizat, kemu'ajizatan, tentang karomah, mauna, irhas, dan istidraj, kita masuk pembahasan intinya. Kemu'ajizatan Al-Quran itu sendiri, ya. Jadi Al-Quran itu tidak seperti mu'ajizat-mu'ajizat lainnya, membelah lautan, tongkat bisa berubah jadi ular, bisa menghidupkan orang mati, terlihat oleh mata. Namun Al-Quran ini terdengar, jadi menggunakan pendengaran, gitu teman-teman. Jadi karena waktu itu di bangsa Quraisy itu balaghah sama fasohahnya itu begitu luar biasa, tidak bisa mengalahin pokoknya bangsa Arab itu mantep lah pokoknya, ya. Sampai akhirnya ditentang kesombongan itu dengan Al-Quran, ya, ditentang dengan Al-Quran. Sampai orang Arab itu sendiri atau bangsa Quraisy itu sendiri nggak percaya. Ini mah cuma kebohongan yang dibuat oleh Nabi Muhammad gitu. Mengaku ini adalah sihir gitu, mereka bilang. Namun tidak. Itu adalah Allah, firman Allah yang sangat rapih melalui wahyu diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu sampai ditentang 3 kali oleh bangsa Quraisy itu. Yang pertama itu menandingi, membandingkan dengan manusia dengan jin, bangsa Arab dengan bangsa lainnya, dengan Al-Quran gitu. Itu sama, tidak bisa dibandingkan. Lalu yang kedua, itu dibandingkan dengan 10 ayat. Dengan 10 ayat. 10 ayat tetap tidak bisa teman-teman. Lalu yang ketiga, yaitu dibandingkan dengan 1 ayat saja. 1 ayat saja. Tetap bangsa Quraisy tidak bisa menandingi. Artinya apa? Jadi Al-Quran ini diturunkan dengan sangat rapi, diturunkan dengan sangat detail dan benar-benar terinci gitu teman-teman. Tersusun, terinci, pokoknya tersusun rapi gitu teman-teman. Kita ambil contoh aja. Saya ngomong dari awal sampai terakhir, pasti teman-teman nggak hafal dong apa yang saya omongin, bener-bener per kata, bener-bener per kalimat gitu, ya kan? Saya sendiri juga nggak tahu apa yang saya omongin tadi gitu, nggak bener-bener hafal dan bener-bener kayak sedetail yang tadi saya udah omongin gitu. Tapi Al-Quran itu diturunkan dengan sangat rapi, dengan sangat tersusun, pokoknya luar biasa, sangat sistematis gitu teman-teman, berbeda sekali dengan kita. Nah itu yang membuat mereka sangat akhirnya tunduk dengan Al-Quran. Jadi gitu teman-teman. Mereka tuh menentang dengan 3 itu. Lalu apa sih aspek-aspek yang ada di Al-Quran? Aspek kemu'ajizatan itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada uslub teman-teman, kebahasaannya. Ya yang tadi kita udah bahas, bahwasannya bahasa Al-Quran itu begitu indah, rapi, tersusun, dan banyak dah yang bikin bangsa Arab sendiri yang fasoha dan balaghahnya luar biasa saja gak bisa ngomong apa-apa teman-teman, bahwasannya itu emang mukjizat dari Allah, Al-Quran itu sendiri gitu teman-teman. Yang kedua yakni tentang ilmu pengetahuan, aspek ilmu pengetahuan. Ya seluruh ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini sebelum manusia bisa membuatnya, Al-Quran sudah menetapkan itu. Jadi Al-Quran sendiri udah menetapkan, jadi manusia itu sebenarnya tinggal nerusin aja. Jadi kalau manusia itu merasa, wah ini teknologi buatan saya nih, teknologi bikinan saya, padahal Al-Quran sendiri udah jauh teknologinya daripada umat manusia itu sendiri. Lalu yang ketiga, yakni adanya penyesuaian teman-teman, penyesuaian kebutuhan manusia dari zaman ke zaman. Jadi dari zaman manapun itu kebutuhan manusia pasti terpenuhi, jadi menyesuaikan. Itulah Al-Quran. Jadi 3 aspek itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Kalau banyak kurangnya mohon dimaafkan. Saya Bang Ray, mantap luar biasa. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, untur makola wala tanzur man kola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.